Wa in kuntum ala safarin, dan apabila kalian sedang dalam bepergian, jadi saat berutang piutang. Walam tajidu katiban, dan tidak kalian mendapatkan seorang juru tulis, farihanun makbudoh, maka hendaklah memberikan barang jaminan, rihanun makbudoh, yang dapat dipegang. Fa in amina ba'dukum ba'do, maka apabila percaya sebagian kalian yang memberi utang, maksudnya ba'do kepada sebagian yang lain yang berutang, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka tunaikan, ya, orang yang dipercaya, orang yang berutang itu amanatahu, amanat utangnya. Wal yattaqillaha rabbah, dan amanat utang itu hendaknya dengan bertakwa, hendaklah bertakwa kepada Allah rabbah, Tuhannya. Wala taktumu syahadah, dan janganlah kalian sembunyikan asyahadah, kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh, dan barang siapa yaktumha, menyembunyikannya, fa innahu, maka sungguh dia asimun qalbuh, berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah, ya, Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, ya, maka hendaknya ada barang jaminan, ya, barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercaya itu menunaikan amanat utangnya, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu, berkata Allah Tuhannya, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian-kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya telah kotor, berdosa, ya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutangi dari pihak yang berutang. Kalau seorang menitipkan suatu kepada orang lain sebagai amanat dan dia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasi, sehingga nikmatnya di dunia dan di akhirat tidak terputus. Ya, janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang pendosa, berhati buruk. Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan, dan dia akan memberi balasan sesuai dengan hak kalian. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh, lillah, milik Allah apa yang di langit semesta, alam semesta. Wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa yang di dalam diri kalian, dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikannya, yuhasibkum billah, Allah akan menghitungnya, mengabarkan kepada kalian. Fayaghfiru liman yasha, maka dia Allah mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha, dan juga Allah menyiksa siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya, ya, tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengadab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Ya, bahwa sesuatu yang di langit dan yang di bumi itu milik Allah. Kekuasaan dan ilmunya meliputi semua itu. Jadi apa yang kalian nyatakan, kalian sembunyikan dalam diri kalian, Allah pasti mengetahui. Allah pasti akan menuntut pertanggungjawaban atas kalian jika itu semua di hari kiamat kelak. Ya, kemudian Allah mengampuni, menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki.
Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amana rasulu, Rasul Muhammad telah beriman bima kepada apa? Yaitu Al-Qur'an unzila yang diturunkan ilahi kepadanya min rabbihi dari Tuhannya wal mu'minun dan orang-orang yang mukmin yang juga beriman. Kullun amana billah. Semua Rasul-rasul yang mukmin itu amanah beriman billah kepada Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya wa kutubi dan kitabnya wa rusuli dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih dan tidak membeda-bedakan dalam beriman baina ahadin di antara seorang pun min rusulihi dari rasulnya. Wa qalu sami'na dan mereka berkata sami'na kami mendengar wa ata'na kami mentaati perintah ghufranaka kami memohon ampunanmu ya Allah Rabbana wahai Tuhan kami wa ilaikal masir wahai Tuhan kami dan kepada Engkau al-masir tempat kami kembali. Rasul Muhammad beriman ya kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya. Ya, mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, kepadamu kami kembali. Ya. Jadi menurut Abu Hurairah, ya, pada saat turun ayat yang sebelumnya, yaitu milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, jika kamu nyatakan yang ada dalam hatimu dan kamu sembunyikan niscaya Allah menghitungnya. Ya, ayat itu dan seterusnya. Para sahabat merasa sedih ya, jadi mereka mendatangi Rasulullah berlutut lalu berkata, wahai Rasulullah, kami tidak sanggup melaksanakan ayat ini. Rasul bersabda, apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani sebelum kalian? Kami mendengar, kami mengingkari, ya, kami mendengar dan kami mengingkari. Namun katakanlah, kami mendengar dan taat. Nah, jadi yang dikatakan oleh Yahudi, kami mendengar dan kami mengingkari. Namun katakanlah kami mendengar dan kami taat. Ya. Ampunilah kami ya Allah ya Tuhan kami dan kepadamulah tempat kami kembali. Setelah para sahabat terbiasa dengan bacaan tadi, lalu turunlah ayat ini ya, ayat Rasul ayat 285. Muhammad beriman kepada yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an yaitu dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi sebab turunnya ayat ini Al-Baqarah 285 itu karena ayat sebelumnya yaitu 284 yang menjelaskan tentang milik Allah apa yang di langit dan di bumi, yang di hatimu, yang kau jelaskan, yang kau nyatakan, yang kau sembunyikan, semua akan diperhitungkan di hadapan Allah. Ya, akhirnya turunlah ayat ini 285. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang illa kecuali wus'aha, sesuai kemampuan kesanggupannya. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat, baginya apa kebaikan kasabat yang telah dia usahakan, wa alaiha dan di atasnya siksa maksudnya. Maktasabat apa yang telah ia usahakan. Rabbana la tu'akhidna, Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami innasina apabila kami lupa ya, atau meninggalkan perintah, au akhtona atau kami salah dalam melakukan perintah akhtona. Rabbana wala tahmil alaina isron. Rabbana Tuhan kami, wala tahmil dan janganlah engkau bebankan atas kami isron beban yang berat kama hamal tahu sebagaimana engkau bebankan alal ladina pada orang-orang min qablina dari sebelum kami, yaitu Bani Israel. Rabbana Tuhan kami, wala tuhammilna
Janganlah engkau bebani kami mala taqata lana bih, apa yang tidak kami memiliki kekuatan terhadapnya. Wa'fu anna, dan berikanlah kami maaf bagi kami ya. Waghfir lana, berikanlah ampunan. Warhamna, berikanlah kami rahmat. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fangsurna, maka tolonglah kami. Alal qaumil kafirin, atas kaum orang-orang yang kafir. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakan, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia perbuat. Kemudian mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ya, engkaulah pelindung kami, fangsurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, menghadapi orang-orang yang kafir. Ya, dieling-eling selawase urip.